Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik, Allah Sami', Allah Basir, Allah Alim, yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. يفعل ما يشاء بقدرته ولا يحتاج إلى أحد من خلقه وهو الصمد. अल्लाह से होता है, अल्लाह के घर से कुछ नहीं होता है. Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini, Masjid Jami Jeruk, Jakarta, dalam rangka bersama-sama mengusahakan perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu perkara iman. Tidak ada lagi harta yang lebih berharga di dunia ini yang harus dimiliki oleh setiap orang kecuali iman. Walaupun mata tidak ada, tapi iman ada, kelak akan masuk surga. Walaupun kaki tidak punya, tapi ada iman, kelak masuk surga. Walaupun pangkat jabatan tidak punya, tapi ada iman, kelak akan masuk surga. Hadirin yang mulia, kalau orang mengetahui nilai iman, maka seharusnya semua energinya, semua pikirnya, semua tenaganya, semua hartanya dikorbankan untuk mendapatkan perkara iman. Semua bersedia diri? Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di permukaan bumi ini itu untuk waktu yang sementara. Karena kita ini sebenarnya bukan penduduk bumi. Bapak saudara sekalian, sebenarnya ini penduduk surga. Mampir sebentar di Kebon Jeruk, mampir sebentar di Jakarta, mampir sebentar di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, sebentar saja. Maka jangan lama-lama, sebentar. Karena aslinya kita semua bukan penduduk bumi, tapi penduduk apa hadirin? Penduduk surga. Masya Allah. Maka wajahnya itu harus wajah-wajah penduduk surga. Senang, gembira, senyum. Masya Allah. Jangan wajah penduduk neraka, cemberut, lesu, kuyu, macam kucing kurang. Wajah penduduk surga itu seperti wajah malaikat Ridwan. Sejak diciptakannya tidak pernah berhenti tersenyum, senang. Pedagang kalau untung itu bukan main gembiranya, hatinya lapang. Wajah malaikat Malik, penjaga neraka, sejak diciptakan cemberut terus, manyun terus, tidak pernah tersenyum. Kalau pedagang rugi seperti itulah kira-kira. Manyun. Hadirin yang mulia, orang dakwah ini harus memiliki wajah seperti malaikat Ridwan. Jangan sampai menawarkan surga tapi wajahnya seperti malaikat Malik. Orang curiga, benar kan dia orang mau ngajak aku ke surga, sedangkan aku lihat wajahnya saja sudah wajah penjaga neraka. Hadirin yang mulia, inilah yang dikehendaki oleh masyarakat kita. Bagaimana attract people, bagaimana menarik orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik 100% lelaki balik untuk sholat berjamaah di masjid.
Bagaimana mau menarik orang kalau wajah pengurus masjid cemberut, tukang parkirnya cemberut, tukang pukul beduknya cemberut, muazzinnya cemberut, khotibnya cemberut? Gak menarik hadirin. Hari ini umat lebih tertarik ke mall, ke pasar, karena tukang parkirnya tersenyum, satpamnya tersenyum, pramuniaganya tersenyum, manajer tokonya tersenyum, semuanya senyum, menyambut gembira kedatangan orang-orang yang datang ke sana. Maka kita hadirin yang mulia, kalau kita ingin mengamalkan apa yang disampaikan oleh masyayikh di berbagai medan-medan istimewa, disampaikan oleh Maulana Sa'ad Damat Barakatuh, bagaimana menarik 100% lelaki balik untuk sholat berjamaah. Kita nih orang-orang yang sudah sholat di masjid itu harus punya wajah seperti malaikat Ridwan, tersenyum. Bersedia diri? Semoga Allah berikan kekuatan. Kalau nggak biasa tersenyum, latihan setiap pagi angkat 1 cm sebelah kanan, angkat 1 cm juga sebelah kiri. Latihan 1 menit. Jangan kanan 1 cm, kiri setengah cm. Itu tidak senyum, itu seperti orang stroke. Harus simetris kanan kiri. Latihan. Sehingga orang yang datang ke masjid itu merasa dihargai, merasa dimuliakan, merasa disambut. Hari ini hadir yang mulia, kadang-kadang kita bertemu pengurus masjid yang tidak memahami tugasnya sebagai pengurus masjid. Dia merasa menjadi pemilik masjid. Yang di masjid itu adalah Baitullah, rumah Allah. Kalau sudah menjadi masjid, artinya sudah menjadi Baitullah, rumah Allah. Siapa yang mengurusi rumah Allah di sana itu bukan pemilik. Pemilik setiap masjid adalah Allah. Dan orang-orang yang datang ke masjid itu, dia datang karena dipanggil. Ada undangan secara khusus disampaikan oleh muazzin, hayya 'alas shalah. Undangan yang mulia. Datanglah hamba Allah untuk bertamu ke rumah yang memanggilnya. Dicuekin sama pengurus. Coba kalau menjadi pengurus di Istana Negara, Presiden Prabowo telah mengundang, tamu-tamunya telah datang, tapi pengurus istana cuekin. Mungkin tidak dibukakan pintu, atau dibukakan pintu karena memang sudah terbuka, tapi tidak dipersilahkan masuk. Tamunya masuk-masuk sendiri, tidak dipersilahkan duduk. Tamunya cari-cari tempat duduk sendiri. Tamunya haus, nggak dikasih minum. Tamunya lapar, nggak dikasih makan. Tamunya sakit, nggak dikasih obat. Tamunya jomblo, nggak dikasih istri. Hadir yang mulia, kalau ada pengurus istana seperti ini, kira-kira dia apain orang ini? Cat. Hadir yang mulia, masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk menarik orang supaya mau datang ke masjid, terpaksa hari ini kita harus belajar kepada ahli-ahli dunia. Ahli dunia membuat tokonya itu seperti magnet, membuat stadionnya itu seperti magnet, membuat lapak dagangannya itu seperti magnet, membuat bioskopnya itu seperti magnet. Dan dia berpikir terus bagaimana orang tersedot datang ke sana, tersedot ke tokonya, tersedot ke stadionnya, tersedot ke bioskopnya. Ini yang dipikirkan hari-hari.
tidak pikir kita seperti ini untuk masjid kita. Gimana agar yang depan masjid tersedot ke dalam masjid, yang belakang masjid tersedot ke dalam masjid, yang kanan kiri masjid tersedot ke dalam masjid. Ini yang harus kita pikir. Hadirin mulia, sungguh hari ini kita patut bangga untuk jumlah masjid di Indonesia. Di seluruh dunia ini lebih kurang jumlah masjid ada 3 juta. 1 jutanya itu adanya di Indonesia. Seharusnya kita bangga. Tapi sungguh hadirin yang mulia, kita dapat menjumpai ada masjid-masjid yang tiangnya lebih banyak daripada orang sholatnya. Maka ini harus menjadi perhatian kita. Karena hadirin yang mulia, cita-cita orang ingin hidup sejahtera, ingin hidup bahagia, itu hubungannya dengan amalan yang ada di masjid. Apa amalan yang ada di masjid yang berhubungan dengan kesejahteraan? Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 22, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit aku letakkan rezeki kamu, dan apa-apa yang dijanjikan kamu ditaruh di langit. Yang membuat hari ini kita letih hadirin, karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Barang itu ditaruh di atas, tapi kita sibuk mencarinya di bawah. Allah yang ciptakan langit, ciptakan bumi, ciptakan gunung, ciptakan lautan, dan menciptakan rezeki, sudah memberi pengumuman, wa fis samaa'i rizqukum. Aku meletakkan rezeki kamu di langit. Beruntung kita dikasih tahu alamatnya. Udah dikasih tahu alamatnya, dikasih kita tangga untuk naik ke langit, dikasih kita eskalator untuk naik ke langit, dikasih kita lift untuk naik ke langit, roket untuk naik ke langit. Namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Hadirin yang mulia, hari ini karena kita meninggalkan sholat. Kalau tidak percaya, coba buat survei. Satu negara ini, orang Islam ini, yang sholat dibanding tidak sholat berapa banyak? Terlalu besar satu negara, satu provinsi aja, yang sholat dibanding tidak sholat berapa? Lebih kecil lagi, satu kabupaten, satu kota, satu kecamatan, satu kelurahan, satu RW, satu RT saja, satu muhalla saja. Coba sekitarnya perhatikan, lebih banyak mana orang Islam yang sholat dibanding tidak sholat. Terus berdoa, bercita-cita ingin hidup sejahtera. Allah perintahkan, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembahlah Rabb daripada rumah ini, makmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi at'amahum min ju', dialah yang memberikan makan, menghilangkan lapar. Artinya dia yang memberikan kesejahteraan. Wa amanahum min khauf, dia yang memberikan keamanan, menghilangkan ketakutan. Jadi kesejahteraan dan keamanan, prosperity and security dalam memakmurkan masjid. Para sahabat radhiyallahu anhum hadirin, mereka sebelum makmurkan masjid, hidupnya belangsat, kata Pak Cecep. Hidupnya sengsara, miskin, menderita. Mereka bunuh-bunuhan satu sama lain, perang. Mereka musuhan satu sama lain, tidak punya adab, jahil. Zamannya pun disebut zaman jahiliyah. Tapi hadirin mulia,
ketika mereka mengusahakan iman dan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka makmurkan masjid. Subhanallah. Allah berikan kekayaan kepada mereka. Allah rubah kehidupan mereka yang tadinya miskin berubah menjadi kaya. Berapa kekayaan mereka akhirnya mulai? Sering Pak Jajak sampaikan di tempat ini. Semoga Allah Ta'ala mencahayai hidup beliau. Kekayaan yang datang dalam kehidupan sahabat di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu 3 miliar dinar. 3 miliar dinar. 1 dinar itu lebih kurang 4,25 gram emas. Kalau dirupiahkan kira-kira 4 juta rupiah. 4 juta kali 3 miliar sama dengan 12.000 triliun. Itu bukan uang sedikit hadirin. Saya dengar uang utang NKRI ini hanya 8.000 triliun. Pinjam uang sahabat, pinjam 8.000, masih sisa 12 berapa? 4.000. Masih sisa 4.000. Lunas hutang NKRI. Hadirin yang mulia, 12.000 triliun. Kekayaan yang datang dalam kehidupan sahabat radhiyallahu anhu. Itu kalau kita hitung-hitung 12.000 triliun dibagi jumlah sahabat 124.000. Setiap satu kepala, setiap satu orang itu dapatnya 96,7 miliar. Satu kepala bayi baru lahir langsung dapat nih. Sudah ada rekening kamu 96,7 miliar. Bukan sedikit. Engkongnya mau mati, ini engkong wariskan 96,7 miliar. Uang 96,7 miliar bukan sedikit hadirin yang mulia. Kalau bapak-bapak ini suka numpuk duit, 10 juta itu 1 senti, 100 juta 10 senti, 1000 juta 1 meter, artinya 1 miliar. Kalau 96,7 miliar berapa meter? 96,7 meter. Monas itu tingginya 115 meter. Beda sedikit dengan Monas, tumpukan uang 100.000. Setiap satu kepala mendapatkannya. Sejahtera kehidupan sahabat hadirin. Mereka tahu di mana letak rezeki itu. Wa fis samai rizqukum. Jadi masyayikh inginkan kita hidup sejahtera. Kenapa kita disuruh sholat 100% di masjid berjamaah? Karena masyayikh ingin kita hidup sejahtera. Masalahnya kita mau hidup sejahtera tapi tidak mau sholat. Masyayikh ingin bagaimana agar kita hidup sejahtera tapi kita tidak mau sholat. Maka cara untuk orang ini bisa sholat itu kita tasbih setiap orang 4 bulan keluarnya Allah SWT. Ini bapak-bapak jenggot-jenggot ini rata-rata setelah 4 bulan jadi rajin sholat ya kan? Benar nggak? Benar. Itu adalah bukti nyata. Maka kita keluar dari masjid ini untuk ngajak 300 juta ini penduduk Indonesia bagaimana laki-lakinya semuanya sholat berjamaah di masjid. Tapi caranya training dulu. Trainingnya berapa lama? 4 bulan. Mulailah dari 3 hari dulu, nanti kaget juga ya kan. Rayu agar mau keluar 3 hari. Nanti kalau dia senang 3 hari, dia akan tambah menjadi 10 hari, 15 hari, 20 hari, 40 hari. Nanti lama-lama keluar 4 bulan. Nanti lama-lama dilarang dia tetap keluar juga. Nikmat. Orang keluar dari Allah Subhanahu wa taala nikmat. Ada 4 F yang orang dapatkan kalau orang keluar dari Allah Subhanahu.
freedom, kebebasan, merdeka. Nggak akan disuruh-suruh manjat genteng sama istrinya lagi. Bahkan istrinya jadi kuat, istrinya sendiri akan manjat genteng kalau bocor. Freedom. Kedua, dia akan dapat friendship, akan ketemu teman-teman baru yang banyak lagi. Di Australia kita ketemu benar-benar orang-orang baru lagi, antar bangsa. Itu negara yang semua bangsa mungkin ada di sana. Kulit putih, kulit kuning, kulit hitam, kulit coklat, mata sipit, mata belok, hidung mancung, hidung benyek, ada semua di sana. Rambut lurus, rambut kribo, ada semua. Dan semua jadi friend, jadi kawan. Yang ketiga, akan dapat fun, gembira, happy, senang-senang. Wow. Kita dari Perth, Australia Barat pergi ke Canning. Canning itu 300 km dari Perth. Itu kami keluar ke sana bersamaan dengan orang tempatan. Itu dari 7 negara. Kami diminta orang tempatan membawa orang-orang dari 7 negara. Dari Australia sendiri orang bule, ada yang dari Tonga. Tonga itu di dekat Kepulauan Solomon sana, di belakang Fiji, belakang Papua Nugini sana. Orang Tonga, dalam jamaah. Ada orang Turki, ada orang Afghanistan, ada orang Malaysia, ada orang Palestina, berbagai macam kelakuan. Tetapi mereka senang sama orang Indonesia. Orang Indonesia memperlakukan mereka lembut, mengatur pekerjaan-pekerjaan untuk mereka, tugas-tugas, bayan, takalil, muzakara, khidmat. Ada lagi orang Lebanon juga pandai masak, insyaallah. Ini dapat teman-teman yang baik-baik dan dapat menggembira, fun. Yang keempat, fest, kan berpesta-pesta terus. Makan siang pesta. Ini orang-orang kaya juga ingin pesta-pesta terus. Dan Pak Jenggotnya pesta terus. Maghrib pesta lagi, pesta terus. Kemudian F yang kelima, famous, terkenal. Ada orang dari Sopeng nggak bisa bahasa Urdu, dia nelpon ke India, ngomong atau pakai bahasa Bugis atau pakai bahasa Urdu. Punya teman orang India dari Sopeng, Sulawesi, punya kenalan luar biasa. Jadi ajak keluar supaya mereka dapat 5F ini minimal. Tapi yang terpenting itu mereka akan dapat iman. Itu buah-buah iman semuanya. Hadirin yang mulia, para Mesir mengajak kita agar orang diajak keluar 4 bulan supaya dia bisa sholat, supaya hidupnya sejahtera. Dan inilah orang yang akan menghidupkan masjid 24 jam. Hari ini pom bensin hidup 24 jam, klinik hidup 24 jam. Apa lagi? WC katanya hidup 24 jam, jaga WC 24 jam. Itu Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, dia bilang di Garut itu ada tukang gorengan. Tukang gorengan itu di kacanya tertulis gorengan buka 24 jam. Rumah sakit buka 24 jam. Tukang tambal ban buka 24 jam. Kenapa masjid tidak mau buka 24 jam? Padahal kita bernapas 24 jam, dicucuri rahmat Allah 24 jam. Kenapa rumah Allah kita tidak mau buka 24 jam?
Karena belum latihan, hadirin. Latihannya berapa bulan? 4 bulan. Kelihatannya sudah siap semua berangkat 4 bulan. Itu latihannya. Kita mau masjid kita itu jadi magnet, hadirin mulia. Usahakan bagaimana masjid kita menjadi magnet. Itulah yang dikehendaki agar orang itu attract, orang itu tertarik untuk datang ke masjid. Bagaimana caranya supaya masjid kita ini menarik? Itu salah satu amalan yang ada masjid di Nabi adalah di masjid ada makanan. Hadirin yang mulia, coba perhatikan, lebih mudah orang diajak makan daripada diajak sholat. Kalau diajak sholat, insya Allah banyak alasan. Ayamnya baru bertelur, kambingnya baru beranak, bebeknya baru mencret. Dia tidak bisa pergi sholat berjamaah. Tapi kalau kasih tahu ada sop konro di masjid, ada soto tangkar di masjid, ada singkong rebus di masjid, insya Allah, walaupun dia lagi ngergaji kayu, potong kayu, dia tinggalkan itu gajinya. Karena makanan ini menarik dari rumah. Jadi kita harus membuat sesuatu yang membuat orang tertarik. Kalau saudara lemparkan roti di atas sekolah, insya Allah ikan-ikan akan kumpul di situ. Benar atau betul? Kalau lemparkan biji jagung di lapangan, ayam-ayam akan kumpul di situ. Kalau pernah lihat atraksi lumba-lumba, setiap 1 kali loncatan itu harus dikasih makan lumba-lumba. Sudah dikasih makan, ring api pun dia meloncati. Singa yang liar di hutan itu ditundukkannya, dijinakkannya, bukan dengan jampe-jampe. Kasih aja makanan, kasih makan. Lama-lama dia jadi jinak, bisa dinaikin, ditunggangin kayak kuda. Hadirnya mulia, makanan itu harus kita sediakan untuk umat. Kalau ceramah sudah banyak, mereka bisa mendengarkan bacaan Imam Sudais, Imam Masjidil Haram, tanpa menutup aurat. Mereka bisa mendengarkan ceramah dengan kaki selonjor ke arah penceramahnya. Tidak ada sopan santun. Hadirin yang mulia, tapi siapa yang mau memberi makan kepada umat hari ini? Sederhana. Yang bisa mendukung kita memberi makan kepada umat hari ini adalah kaum ibu. Sebelum tidur bisikin istriku sayang, engkau adalah pelita hatiku, engkau adalah cahaya hidupku, engkau adalah ratu bidadariku. Apa sih maksudnya? Kalau siapkan singkong rebus besok pagi. Hari ini kaum ibu biasanya memahami, besok suaminya mau pergi kerja, siapkan sepatunya, siapkan bajunya, pulpennya, siapkan jasnya, dasinya. Mungkin kalau biasa pakai songkok, siapkan songkoknya, pecinya. Yang biasa pakai kacamatanya. Kalau biasa pakai batu akiknya disiapin. Bahkan kalau yang biasa pakai gigi palsunya sudah disikatin. Itu istri paham karena besok suaminya mau pergi kerja. Dan itu yang dikatakan kepada istri. Tapi kalau diberitahu bahwa besok siapkan singkong rebus, insya Allah istri akan mikirin masjid. Selama ini dia mikirin kantor, mikirin pabrik, mikirin Gojek. Karena itu yang kita training kepada istri. Tapi kalau kita bisikin, istri saya siapkan singkong rebus, besok saya mau ke masjid. Insya Allah bangun dia tengah malam, siapkan singkong rebus, dan besok singkong rebus sudah tersedia.
bawa ke masjid. Kalau ada singkong rebus, makanan tersedia, apalagi ada kopi, susu, jahe, madu, roti, orang-orang selesai sholat subuh itu nggak langsung pulang. Kenapa? Kenapa dia mau pulang? Karena dia mau sarapan dulu baru kantor. Tapi sekarang sudah ada sarapannya di masjid, jadi tidak jadi pulang. Baru bisa benar langkah-langkah yang disampaikan masih kepada kita. Rute harian orang beriman itu rumah, masjid, kantor, kantor, masjid, rumah. Dari rumah dia berangkat ke masjid, mengambil rahmat. Dia berangkat ke kantor, menyebarkan rahmat, kasih sayang. Kantor dia berprestasi. Pulang dari kantor, dia balik ke masjid, ambil lagi rahmat, bawa pulang ke rumah. Dia tebarkan rahmat di rumah, kasih sayang, sakinah, mawaddah, warahmah. Hari ini dari rumah langsung ke kantor, langsung ke pasar, pulang dari pasar langsung ke rumah. Setan dari pasar bawa ke rumah. Dagangan rugi, istri yang dimarahi. Jadi mana keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dulu waktu pengantin baru semua orang doa? Karena rutenya salah, hadirin mulia. Ini yang disebut salah jalan. Rute orang beriman itu rumah, masjid, kantor, kantor, masjid, rumah. Di masjid, kalau orang sudah ngumpul karena ada makanan, maka semua kerja-kerja Pak Jenggot jadi mudah. Kerja dai jadi mudah. Mau taklim ada orang, mau musyawarah ada orang, mau usuli ada orang, mau tasdiri ada orang. Selama ini kenapa susah? Karena mau taklim gak ada orang sendirian. Mau musyawarah sama tembok. Mau usuli siapa? Kita datangi ke kantornya, dia tidak ada. Dia katanya ke sawah, datang ke sawah dia ke kali, datang ke kali dia pergi ke rumah istrinya. Jadi susah hadir kemuliaan. Kenapa? Karena kita tidak track, tidak sediakan sesuatu yang menarik di masjid kita. Tidak ada yang menarik daripada makanan. Kami ini baru pulang dari Australia. Saya tanya orang, kenapa kamu datang ke Australia, meninggalkan Sulawesi, meninggalkan Pulau Jawa, Sumatera, datang ke sini cari makanan, cari makan ke Australia. Begitu jauhnya ke Australia cari makan. Kalau sudah ada di Jakarta, ngapain ke Australia? 1 juta masjid yang harus kita berikan semangat agar tersedia makanan di masjid. Bersedia hadirin? Insya Allah kalau makanan tersedia, maka orang-orang akan datang ke masjid. Yang memahami ini partai-partai politik. Partai politik menyediakan makanan, orang mau datang. Kalau tidak ada makanan, orang tak mau datang. Kalau pernah melihat orang tahlilan bandingkan dengan sholat isya, kalau di tempat saya lebih ramai orang tahlilan dibanding sholat isya. Bagaimana tempat bapak? Karena tahlilan tidak ada makanannya, sholat isya tidak ada makanan. Makanan itu penting, hadirin yang mulia. Satu hari Nabi SAW sedang khutbah Jumat di masjid Nabi. Itu menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan tentang akhirat. Tiba-tiba terdengar suara itu kafilah unta dipimpin oleh Dihya al-Khilafah sebelum masuk Islam. Mendengar suara deru, makanan dibawa oleh kafilah unta ini. Itu satu masjid bubar, hadirin yang mulia. Tinggal 12 orang, tinggal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seperti itu. Satu masjid bubar. Yang khutbahnya Nabi, bukan ajengan, bukan kiai. Ditinggalkan. Karena apa? Karena makanan. Turunlah ayat terakhir dari surah Al-Jumu'ah. Bagaimana ayatnya itu? Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairun minallahi wa tijarah wallahu khairur raziqin. Ini ayat turun gara-gara
Nabi ditinggalkan lagi khutbah Jumat. Apa yang membuat orang kabur dari majelis Nabi? Makanan, hadirin. Bukan karena ada lebah datang menyerang, ada panah, enggak. Mereka berbiasa berhadapan dengan panah, dengan tombak. Tapi kalau makanan datang, kabur mereka. Maka tidak mulia kita sebagai orang-orang masjid, orang-orang yang hari-hari berada di masjid, hendaknya kita pikirkan bagaimana membuat masjid kita ini seperti magnet, menarik, dan yang paling menarik itu makanan. Kedua, gimana masjid kita itu seperti sofa. Sofa ini nyaman, bisa ditiduri, bisa diduduki. Kalau sudah duduk lupa berdiri, kalau sudah masuk masjid lupa pulang ke rumah. Kalau nggak disusuli sama istri tidak pulang ke rumah. Kenapa? Nyaman berada di masjid. Kalau ngantuk ada bantal, kalau haus ada air, kalau lapar ada makanan, kalau pegel ada yang mijitin. Begitulah harusnya kita buat masjid kita. Karena ini yang ada di masjid Nabi. Di sana selain ada amalan dakwah, amalan taklim, zikir ibadah, ada khidmat, ada pelayanan. Kemudian yang ketiga, bagaimana masjid kita ini ngangenin, buat orang itu rindu. Kalau pergi dari masjid, ingin lagi kembali segera. Seperti masjid Nabi. Bapak-bapak yang sudah pergi umroh, pergi haji, pergi masjid Nabi, saya yakin kalau saya tanya, mau lagi nggak kembali ke sana? Mau lagi nggak kembali ke sana? Itu masjid bikin kangen, ngangenin. Nah gimana masjid kita itu ngangenin? Hadirin yang mulia, walanya ini selalu terkatakan seluruh masjid di dunia ini adalah anak-anak masjid Nabawi. Jadi bagaimana membuat masjid kita itu seperti amalan yang ada di masjid Nabi. Yang namanya anak itu mirip-mirip dengan ibunya. Ibunya kulit hitamnya, anaknya kulit hitam. Ibunya kulit putih, anaknya kulit putih. Ibunya mata sipit, ya mata sipit. Jangan berbeda. Kalau berbeda itu curiga. Ya jangan bukan anaknya ini. Maka dia yang mulai kita buat masjid kita begitu menarik, sehingga apa yang diinginkan masih 100% lagi balik berjamaah di masjid itu bisa terwujud. Latihannya keluar 4 bulan, rayu agar mau keluar 4 bulan, sehingga orang-orang ini yang akan menghidupkan masjid 24 jam. Dan amalan yang ada di masjid kita minta tolong alim ulama. Wahai tuan guru, wahai ajengan, wahai syekh, tolong siapkanlah waktunya 1 jam 1 hari untuk ngajari kami perkara-perkara agama. Luangkan waktu, minta dengan waktu. Dan begitu juga yang mulia, libatkan kaum wanita. Jangan meremehkan kaum wanita. Kaum wanita ini kalau tidak dilibatkan dalam perkara agama, bahaya besar. Karena 2/3, dengarkan baik-baik, 2/3 kekuatan dunia ini berada di tangan wanita. Kenapa? Karena wanita didukung sama anaknya. Kalau ada voting, bapaknya akan dapat 1 suara, sedangkan ibunya akan dapat 2 suara. Maka kekuatan kaum wanita itu tidak boleh diremehkan. Di mana wanita ini kuat? Kalau dia berada di rumah. Kalau laki-laki banyak berada di rumah, dia akan menjadi seperti wanita juga. Dia akan berdandan seperti wanita, lama-lama berbicara seperti wanita, lama-lama gerakannya seperti wanita, suka cobek-cobek, suka masak-masak di dapur. Bukan laki-laki itu tempatnya di luar sana, hadirin yang mulia. Masa suruh kita bukan 2,5 jam lagi, 8 jam di luar sana. Laki-laki itu makin lama di luar rumah, makin dihormati oleh wanita. Ini rahasia. Tapi kalau dia banyak berada di dalam rumah, dijepit sama kaum wanita. Allahu Akbar. Semoga segera keluar 4 bulan semuanya insyaallah. Ingat, masya inginkan agar
kita ini hidup sejahtera, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan hanya dengan cara keluar 4 bulan maka apa-apa yang diinginkan oleh masyayikh sampaikan dalam semua istimewa ini bisa. Karena itu insyaallah hadirin silakan yang sekarang cash mulai yang mau berangkat 1 tahun